wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Deulhak dari kelas B2 Program Studi Komunikasi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Samping saya sudah ada Bapak Ilyas sebagai praktisi tanaman ubi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak, sedikit mau menanyakan tentang ubi ungu ini. Ya, silakan. Yang di sini ditanam itu ada jenis apa aja? Kalau di sini cuma satu jenisnya. Ini ubi AC Purbalingga. Karena dulu ambil benihnya juga dari sana, dikasih dari Purbalingga. Kalau untuk manfaatnya sendiri? Untuk manfaatnya banyak ya, terutama kalau di Indonesia sendiri kan ubi ini dulunya selain dari makanan kalau sekarang tuh kan makanan tambahan lah ibaratnya. Kalau dulu itu bisa juga dijadiin makanan pokok pengganti beras. Nah sekarang pun karena orang banyak yang tentang kesehatan itu, karena kalau makan nasi itu gulanya banyak juga, katanya banyak juga yang butuh ubi untuk pengganti nasi. Oke. Ubi ini hidupnya kira-kira di lingkungan seperti apa? Untuk tanah mungkin? Ubi ini hidupnya bermacam-macam ya, ada di daerah panas juga, di daerah dingin juga. Nah tapi kalau untuk tanahnya sendiri, yang penting di tanah itu banyak nutrisinya aja, unsur haranya gitu. Jadi kalau di sini juga kan sebelumnya ini dibabat terus kita juga dicampur, tanahnya dibalikin, dikasih pupuk organik gitu, organik dari daun, dari kotoran hewan, dari sekam ikan juga gitu. Untuk cara penanamannya dari awal hingga proses panen itu seperti apa? Nah untuk penanamannya, pertama itu kita harus siapkan lahan. Nah lahan itu kita nanti tidak boleh yang namanya terlalu keras, si tanah itu tidak boleh juga terlalu gembur. Kalau misalkan terlalu keras, nanti pertumbuhan si ubinya, si buahnya itu kan susah, akan terhambat. Nah kalau misalkan gembur, pertumbuhan akarnya nanti akan masif. Jadi banyak orang yang mengeluh kenapa nggak ada ubinya, karena si tanahnya terlalu gembur. Jadi yang tumbuh itu akar semua gitu, jadi ubinya nggak ada. Nah pertama itu siapin lahan dulu, tanah dulu. Tanah juga kita harus siapkan beberapa hari, kita harus kasih pupuk. Kalau di sini saya menggunakan pupuk kompos dari daun-daunan, dari kotoran hewan, kotoran kambing, terus juga dari pupuk bukan dari pupuk, dari ini padi itu, sekam, arang sekam. Itu kita siapin lahan pertama itu. Nah udah jadi lahan, kita tinggal pilih gimana caranya kita nanam, mau pakai metode apa. Ada metode vegetatif. Vegetatif itu seperti ini nih, ada, kita tinggal ambil ini batangnya aja, terus ditanam. Bisa dari akarnya pun bisa, istilahnya dari pohon lah. Ada juga ada metode dari buahnya itu sendiri. Kalau misalkan kita bingung, nggak ada yang nggak ada daun gitu, nggak ada pohonnya, nggak ada batang, kita juga bisa dari buahnya. Dari buahnya kita beli di pasar, misalkan entah itu yang gede yang kecil sama aja. Nanti si ubi dipotong, kita taruhin media di botol, kasih air, nanti si akar akan tumbuh di ubinya itu sendiri. Itu lalu nanti lahan udah siap, terus bibit juga udah siap. Nah kita tinggal tanam. Ditanam pun jaraknya sekitar 30-40 cm. Kenapa? Karena untuk tidak terlalu padat ya, karena kalau misalkan padat nanti si pohonnya itu akan saling berebutan nutrisi. Nah setelah ditanam, udah tumbuh, misalkan udah jadi, udah segar daunnya, selama vegetatif itu kita kasih unsur N, nitrogen. Nitrogen itu bisa dari rumput kayak gini nih, rumput hijau, daun-daunan yang hijau-hijau. Kalau di sini biasanya pakai rumput terus nanti disebar di sela-selanya. Nah, supaya nanti ada unsur nitrogen yang dimakan oleh si tanah itu. Nanti tumbuhan si ubi juga tumbuhnya selama masa vegetatif, selama daunnya itu akan bagus gitu, dikasih nutrisi.
nutrisi nitrogen gitu. Nah, terus setelah itu usia 40 berapa hari 30 apa usia Panennya. belum usia panen, usia pertengahan ketika si ubinya udah mulai tumbuh di bawah buahnya nih. Iya. Nah, kita kasih unsur apa namanya unsur K itu kalium ya. Kalium. Seperti dari kalau misalkan di organik itu biasanya kita bikin pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair itu bisa dari kulit buah-buahan, dari buah-buahan itu sendiri. Di tukang buah misalkan suka ada buah yang busuk-busuk tuh, itu kita bisa ambil, kita bisa buat pupuk, jadi pupuk organik cair. Nah, selama masa si ubi berbuah itu kita kasih itu tiap hari. Maka nanti si unsur K itu nanti akan dimakan oleh tanah dan si buahnya itu sendiri akan bagus. Kalau untuk selesai panen ini ubi-ubinya diapakan? Diolah menjadi apa biasanya? Kalau di sini biasanya ada pemborongnya. Pemborongnya. Kalaupun diolah di luar juga UMKM banyak yang ini bisa jadi keripik, bisa juga ya ibaratnya kayak umbi Cilembu kan udah tenar kemana-mana. Setiap daerah kan ada yang dibakar, ada yang dikukus gitu. Kalau untuk masa panennya itu berapa bulan? Masa panennya itu sekitar 3 sampai 6 bulan. Oke. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih udah mau jadi narasumber saya. Ya. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.